Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran dan termasuk surat Makkiyah. Meskipun termasuk surat pendek, Al-Ikhlas mempunyai banyak keutamaan bagi yang membacanya. Ada waktu-waktu terbaik yang dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas. 1. Waktu pagi dan sore. Dianjurkan membaca pada waktu ini disertai membaca surat Al-Falaq dan An-Naas. Bagi yang membacanya akan dihindarkan dari keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbinas dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu, dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Sebelum tidur. Kita disarankan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas setelah mengumpulkan kedua telapak tangan, meniupnya, kemudian membacanya. Setelah itu, usapkan kedua telapak tangan pada bagian tubuh yang dapat dijangkau, mulai dari kepala, wajah, hingga tubuh bagian depan, dan ulangi proses ini sebanyak 3 kali. Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin naas, surat An-Naas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. 3. Setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Disarankan membaca surat Al-Ikhlas setelah menyelesaikan sholat sunnah fajar. Ketika sholat, Anda dapat membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, sementara surat Al-Ikhlas dibaca di rakaat kedua. Keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang beragam harus dimengerti oleh setiap muslim. Selain itu, membaca surat Al-Ikhlas juga dianjurkan pada beberapa waktu tertentu, seperti pagi dan sore, sebelum tidur, saat berzikir, dan saat melaksanakan sholat sunnah fajar. 4. Saat hujan turun. Dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Keutamaannya, diampuni dosa-dosa sebanyak tetesan air hujan. Seperti disebutkan dalam hadis, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ketika turun hujan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosanya sebanyak tetesan air hujan. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Saat sholat tahajud. Dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas di antara 2 rakaat sholat tahajud. Keutamaannya mendapatkan pahala yang berlimpah dan dikabulkannya doa. Disebutkan hadis, barang siapa yang bangun malam dan sholat tahajud, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 6. Saat dalam kesulitan. Dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali atau lebih. Keutamaannya, membantu meringankan beban dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, 7 kali ketika sakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkannya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. 7. Di depan Ka'bah atau tempat suci lainnya. Dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali atau lebih. Keutamaannya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadits, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, di depan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya pahala sebanyak 10 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 8. Saat sujud. Dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali atau lebih. Keutamaannya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dosa. Sesuai hadis, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ketika sujud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat An-Nasai. 9. Saat ingin meruqyah diri sendiri atau orang lain. Dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas bersama surat Al-Falaq dan An-Naas sebanyak 7 kali atau lebih. Keutamaannya, membantu menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Seperti disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa meruqyah diri sendiri dan keluarganya dengan membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin naas, surat An-Naas, dan Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.